Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang flowchart sistem ketoprak Mas Joko. Sebelumnya perkenalkan dulu kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri Bagas Kurniawan, yang kedua ada Saya Gus Nanda. yang ketiga ada Saya Rafki. ya, itu adalah anggota-anggota kami. Lanjut langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang flowchart penjualannya akan dibacakan oleh Rafki. Kepada Rafki dipersilahkan. Pertama ada flowchart penjualan. Pertama, pelanggan mengunjungi website, terus sistem menampilkan menu dan harga. Selanjutnya, pelanggan memilih menu serta memasukkan jumlahnya. Sistem menampilkan data yang diinput pelanggan serta total harganya. Decision, apakah pelanggan melanjutkan transaksi? Jika tidak, selesai, stop. Jika ia melanjutkan transaksi, sistem meminta identitas, terus pelanggan memberikan identitas. Selanjutnya, sistem menerima identitas di database pelanggan. Terus sistem memberikan rincian biaya dan terus pelanggan membayar. Kemudian sistem menerima pembayaran di database transaksi. Terus sistem memberikan laporan transaksi. Selanjutnya Mas Joko menerima laporan transaksi, terus membuat pesanan di database persediaan. Kemudian Mas Joko memberi info pengiriman ke kurir dan kurir menerima info pengiriman. Terus kurir mengirim pesanan. Kemudian kurir memberikan info pengiriman pesanan. Selanjutnya Mas Joko menerima info pengiriman pesanan. Terus Mas Joko mengirim info pengiriman pesanan. Kemudian sistem menerima info pengiriman pesanan. Terus sistem mengirim info pengiriman pesanan. Kemudian pelanggan menerima info pengiriman pesanan, dan selesai di flowchart penjualan. Ya, itu adalah flowchart penjualan dari sistem kami. Nah, selanjutnya ada pembelian supplier. Di sini terdapat 3 entitas, yaitu sistem, supplier, dan Mas Joko. Yang pertama, kita akan mulai proses start. Lalu si sistem ini akan mengambil database tentang persediaan dan mengambil database persediaan. Lalu setelah itu sistem akan menampilkan persediaan yang tahu yang sudah difilter. Jadi dia akan mengambil persediaan tahunya aja. Nah, ntar akan ada sebuah decision di mana habis. Kalau misalkan persediaan tahunya habis, yes, maka sistem akan mengirim info persediaan tahu kepada supplier. Nanti supplier akan mengakses websitenya dan menerima info persediaan tahu. Lalu si suppliernya akan menyiapkan persediaan tahu, lalu selanjutnya mengirim tahu. Lalu setelah mengirim tahu, maka si Mas Joko nanti akan menerima tahu. Nanti si Mas Jokonya meminta rincian biaya terkait pemesanan tahu tadi. Lalu si suppliernya memberikan rincian biaya. Selanjutnya si Mas Jokonya menerima rincian biaya, lalu bayar. Nanti ada uang, dokumen berbentuk uang, dan menerima uang, lalu stop. Nah, tadi setelah dibayar sini itu ada percabangan lagi. Ini bayar. Nah, nanti akan ada input persediaan tahu di komputerisasi. Nanti bakal diinput persediaan tahu, lalu menerima input persediaan tahu. Nanti akan dicek sudah semua atau belum. Kalau sudah semua, yes, maka stop. Kalau misalkan yang persediaan tahunya belum, nanti bakal ngulang lagi ke sini persediaan tahu, no. Jadi seperti itu. Nanti persediaan tahu di sini itu bakal masuk ke database yang terbaru yang sudah diupdate, yaitu di database persediaan. Nah, selanjutnya ada pembelian supplier, akan dibacakan oleh Gus Nanda. Oke, untuk pembelian yang tanpa supplier, pertama kita mulai, lalu mengambil database pembelian. Nah, persediaan. Selanjutnya, apakah persediaan itu habis? Kalau
yes maka menampilkan list persediaan, kalau tidak maka langsung ke stop. Nah, selanjutnya setelah menampilkan list persediaan, mengirim info ke sistem, mengirim info persediaan ke Mas Joko. Lalu Mas Joko menerima info persediaan, setelah itu membeli ke pasar. Setelah membeli ke pasar, Mas Joko menginputkan persediaan yang sudah dibeli. Nah, setelah diinput, sistem menerima input persediaan, selanjutnya masuk ke sebuah decision. Apakah sudah semua? Jika sudah maka stop, jika belum maka kembali lagi ke menampilkan list persediaan. Nah, di sini tuh yang menerima list info persediaan itu udah dimasukkan ke dalam database juga. Untuk selanjutnya akan ada proses pelaporan. Nah, pertama itu start, lalu mengunjungi sistem Mas Jokonya, setelah itu meminta laporan. Nah, sistem menyiapkan laporan, lalu sudah tersedia laporan. Nah, laporan itu berasal dari database transaksi dan database persediaan. Database transaksi untuk pemasukannya, kalau persediaan untuk pengeluaran atau beban-bebannya. Selanjutnya mengirim laporan. Setelah mengirim laporan, sistem mengirim laporan, Mas Joko menerima laporan, lalu selesai. Ya, itu adalah pemaparan dari kelompok kami. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.